Shalom para sahabat Yesus, pada ibadah 5 menit kita hari ini kita akan dilayani oleh Kak Saiko. Dia adalah admin dari akun Instagram The Demon's Nightmare. Ini salah satu akun Instagram kesukaan saya karena gambarnya selain keren-keren, pesannya juga dalam-dalam. Saya yakin pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Saiko akan memberkati kita semua. Kita akan sembah Tuhan sebentar, lalu kita akan dengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Saiko. Saya admin dari akun Instagram The Demon's Nightmare. Ya. Teman-teman, saat ini saya akan mencoba untuk berbagi tentang firman Tuhan dengan topik murah hati. Ya. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbunyi begini teman-teman. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya bacakan sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, teman-teman, Alkitab kita, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru, secara utuh dan ini secara praktikal, itu terbagi dua hal teman-teman. Yang pertama, firman Tuhan itu mencegah untuk kita berbuat jahat. Firman Tuhan mencegah kita untuk berbuat jahat. Yang kedua, firman Tuhan mendorong kita untuk berbuat baik. Jadi, secara praktikal, firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk berbuat baik sekaligus mencegah kita untuk berbuat jahat. Jadi, kita dikatakan berdosa bukan hanya tentang aktif berbuat jahat, tetapi ketika kita pasif berbuat baik, kita juga disebut berdosa. Perhatikan di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17, nanti teman-teman bisa baca di sana. Oke, kembali ke tentang topik tadi, murah hati. Tuhan Yesus pernah membuat perumpamaan ketika menjawab seorang ahli Taurat yang mencoba bertanya pada Yesus dan maksud untuk mencobai Tuhan Yesus. Ya. Waktu itu seorang ahli Taurat ini bertanya tentang siapakah sesamaku manusia. Dan Tuhan Yesus waktu itu membuat perumpamaan, ada seorang turun ke Yeriko. Ya, orang ini dirampok habis-habisan, kemudian dihajar sampai sekarat. Kemudian cerita berikutnya, ayat itu berkata, ya, ada 3 orang yang lewat di sana. Yang pertama, seorang imam. Kemudian yang kedua, seorang Lewi. Kedua orang ini sama, mereka lewat dari seberang jalan dan menghindari orang yang sekarat tersebut, tidak berbuat apa-apa. Kita tahu siapa seorang imam, siapa itu Lewi. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di dalam bait Allah waktu itu. Kalau mungkin sekarang ya seorang pendeta mungkin, atau misionaris, atau hamba Tuhan yang lainnya. Tetapi orang yang ketiga yang lewat di sana adalah seorang Samaria. Sejarahnya orang-orang Yahudi membenci orang-orang Samaria. Baik itu secara tradisi maupun secara agama, orang Samaria dianggap berbeda, ya. Tetapi orang Samaria yang dianggap tidak mengenal Tuhan ini melakukan hal yang luar biasa. Ya, ketika orang Samaria lewat, kemudian melihat orang itu sekarat, dia membalut lukanya, menyiram dengan anggur, kemudian menaikkan ke keledainya sendiri yang seharusnya diamnya menunggangi, kemudian dibawa ke penginapan lalu dirawat. Kemudian memberikan pesan pada orang di penginapan tersebut, kalau nanti kurang biayanya, besok saya akan kembali, saya akan membayar yang kurang tersebut. Orang Samaria ini luar biasa, banyak yang dikorbankan oleh orang Samaria ini, baik itu waktu, tenaga, dan harta dia korbankan untuk menolong
orang sekarat itu, ya, orang yang tidak dikenalnya. Jadi kemurahan hati yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini luar biasa. Oke teman-teman, jadi biarlah firman Tuhan boleh kita hidupi dengan perbuatan, bukan hanya dengan teori. Dikatakan tadi, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah yang orang yang murah hatinya. Kita dikatakan berbahagia kalau kita melakukan hal-hal yang tersebut, ya. Jadi teman-teman, pada akhirnya begini, orang yang suka memberi, ya, orang yang suka menolong belum tentu murah hati. Belum tentu murah hati, itu bukan indikasi orang yang murah hati. Tetapi orang yang murah hati pasti dia suka memberi, pasti dia suka menolong. Jadi itu tidak bisa dibalik, teman-teman. Jadi apa pembedanya? Motivasinya untuk apa? Ya. Dan ingat satu hal teman-teman, kalau tadi dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena dia akan beroleh kemurahan. Sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, karena Tuhan sudah bermurah hati luar biasa untuk kita ini, ya, itulah biarlah menjadi alasan supaya kita juga melakukannya. Tuhan yang lebih dahulu melakukan itu, kita bermurah hati pada sesama kita, karena kita sudah beroleh kemurahan yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Baiklah, dimanapun kita berada, biarlah murah hati itu menjadi identitas kita, menjadi ciri khas anak-anak Tuhan, bukan hanya secara teori. Kita tidak jago di gereja saja, di pelayanan saja, tapi kita di marketplace, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, ya. Kita biarlah dimanapun kita berada, kita boleh memberkati orang-orang yang membutuhkan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.